Prambanan atau Candi Roro Jonggrang. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu, yaitu Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwagra, nama asli kompleks candi ini adalah Siwagra, bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha, ruang utama, candi ini bersemayam Arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini Dewa Siwa lebih diutamakan. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Sleman, di Yogyakarta dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kurang lebih 17 km timur laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta dan 120 km selatan Semarang, persis di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Bokoharjo, Prambanan, Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Telogo, Prambanan, Klaten. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO, candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama memiliki ketinggian mencapai 47 meter menjulang di tengah kompleks gugusan candi-candi yang lebih kecil. Sebagai salah satu candi termegah di Asia Tenggara, Candi Prambanan menjadi daya tarik kunjungan wisatawan dari seluruh dunia. Menurut prasasti Siwagra, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Nama Prambanan berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang bermakna Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Pendapat lain menganggap para Brahman mungkin merujuk kepada masa jaya candi ini yang dahulu dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lain mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan berasal dari akar kata ban dalam bahasa Jawa yang bermakna menanggung atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti lima gunung yang dalam bahasa Khmer Kamboja lima adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Khmer dari dominasi Jawa. Nama asli kompleks candi Hindu ini adalah nama dari bahasa Sanskerta, Siwagra, rumah Siwa, atau Siwalaya, alam Siwa, berdasarkan prasasti Siwagra yang bertarikh 778 Saka, 856 Masehi. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini dengan 3 candi utamanya memuliakan Brahma, Siwa, dan Wisnu. Akan tetapi Siwa Mahadewa yang menempati ruang utama di Candi Siwa adalah dewa yang paling dimuliakan dalam kompleks candi ini. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno.
Pembangunan Candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan Candi Buddha Borobudur dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori Wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan setelah sebelumnya Wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dia Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagra berangkat tahun 856 M, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagra, Sanskerta, Sivagra yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, Sanskerta, Sivalaya yang berarti ranah Siwa, atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagra tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur, dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara, candi pengawal atau candi pendamping. Beberapa arkeolog berpendapat bahwa arca Siwa di Garbagriha, ruang utama, dalam candi Siwa sebagai candi utama merupakan arca perwujudan Raja Balitung, sebagai arca pendarmaan Anumertadia. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dia Daksa dan Sri Maharaja Dia Tulodong. Dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung kerajaan Mataram. Tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta, brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di keempat arah penjuru mata angin. Akan tetapi arah hadap bangunan ini adalah ke arah timur, maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Kompleks Candi Prambanan terdiri dari 1. 3 Candi Trimurti, Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma 2. 3 Candi Wahana, Candi Nandi, Garuda, dan Angsa 3. 2 Candi Api. Terletak antara barisan Candi-Candi Trimurti dan Candi-Candi Wahana di sisi utara dan selatan 4. 4 Candi Kelir. Terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam atau zona inti 5.
4. Candi Patok terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti 6. 224 Candi Perwara tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar 44, 52, 60, dan 68, maka terdapat total 240 candi di kompleks Prambanan. Aslinya terdapat 240 candi besar dan kecil di kompleks Candi Prambanan, tetapi kini hanya tersisa 18 candi, yaitu 8 candi utama dan 8 candi kecil di zona inti serta 2 candi perwara. Banyak candi perwara yang belum dipugar. Dari 224 candi perwara hanya 2 yang sudah dipugar, yang tersisa hanya tumpukan batu yang berserakan. Kompleks Candi Prambanan terdiri atas 3 zona. Pertama adalah zona luar, kedua adalah zona tengah yang terdiri atas ratusan candi, ketiga adalah zona dalam yang merupakan zona tersuci tempat 8 candi utama dan 8 kuil kecil. Penampang denah kompleks Candi Prambanan adalah berdasarkan lahan bujur sangkar yang terdiri atas 3 bagian atau zona. Masing-masing halaman zona ini dibatasi tembok batu andesit. Zona terluar ditandai dengan pagar bujur sangkar yang masing-masing sisinya sepanjang 390 meter dengan orientasi timur laut barat daya. Kecuali gerbang selatan yang masih tersisa. Bagian gerbang lain dan dinding candi ini sudah banyak yang hilang. Fungsi dari halaman luar ini secara pasti belum diketahui. Kemungkinan adalah lahan taman suci atau kompleks asrama Brahmana dan murid-muridnya. Mungkin dulu bangunan yang berdiri di halaman terluar ini terbuat dari bahan kayu, sehingga sudah lapuk dan musnah tak tersisa. Candi Prambanan adalah salah satu candi Hindu terbesar di Asia Tenggara selain Angkor Wat. 3 candi utama disebut Trimurti dan dipersembahkan kepada 3 dewa utama Trimurti, Siwa Sang Penghancur, Wisnu Sang Pemelihara, dan Brahma Sang Pencipta. Di kompleks candi ini Siwa lebih diutamakan dan lebih dimuliakan dari 2 dewa Trimurti lainnya. Candi Siwa sebagai bangunan utama sekaligus yang terbesar dan tertinggi, menjulang setinggi 47 meter. Candi Siwa candi utama di kompleks Candi Prambanan yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Arca Durga Mahisasura Mardini di ruang utara Candi Siwa. Halaman dalam adalah zona paling suci dari ketiga zona kompleks candi. Pelataran ini ditinggikan permukaannya dan berdenah bujur sangkar dikurung pagar batu dengan 4 gerbang di 4 penjuru mata angin. Dalam halaman berpermukaan pasir ini terdapat 8 candi utama, yaitu 3 candi utama yang disebut Candi Trimurti, 3 wujud, dipersembahkan untuk 3 dewa Hindu tertinggi. Dewa Brahma Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pemusnah. Candi Siwa sebagai candi utama adalah bangunan terbesar sekaligus tertinggi di kompleks Candi Rara Jonggrang. Berukuran tinggi 47 meter dan lebar 34 meter. Puncak mastaka atau kemuncak candi ini dimahkotai modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Bentuk wajra ini merupakan versi Hindu sandingan dari stupa yang ditemukan pada kemuncak Candi Buddha. Candi Siwa dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana. Terukir di dinding dalam pada pagar langkan. Di atas pagar langkan ini dipagari jajaran kemuncak yang juga berbentuk wajra. Untuk mengikuti kisah sesuai urutannya, pengunjung harus masuk dari sisi timur, lalu melakukan pradakshina yakni berputar mengelilingi candi sesuai arah jarum jam. Kisah Ramayana ini dilanjutkan ke Candi Brahma, Candi Siwa di tengah-tengah.
memuat 5 ruangan, 1 ruangan di setiap arah mata angin dan 1 garbagriha, yaitu ruangan utama dan terbesar yang terletak di tengah candi. Ruangan timur terhubung dengan ruangan utama tempat bersemayam sebuah arca Siwa Mahadewa, perwujudan Siwa sebagai dewa tertinggi, setinggi 3 meter. Arca ini memiliki laksana, atribut atau simbol Siwa, yaitu candra kapala, tengkorak di atas bulan sabit, jata makuta, mahkota keagunan, dan trinetra, mata ketiga, di dahinya. Arca ini memiliki 4 lengan yang memegang atribut Siwa, seperti aksamala, tasbih, camara, rambut ekor kuda pengusir lalat, dan trisula. Arca ini mengenakan upawita, tali kasta, berbentuk ular naga, kobra. Siwa digambarkan mengenakan cawat dari kulit harimau, digambarkan dengan ukiran kepala, cakar, dan ekor harimau di pahanya. Sebagian sejarawan beranggapan bahwa arca Siwa ini merupakan perwujudan Raja Balitung sebagai Dewa Siwa, sebagai arca pedarmaan Anumerta dia. Sehingga ketika raja ini wafat, arwahnya dianggap bersatu kembali dengan dewa penitisnya yaitu Siwa. Arca Siwa Mahadewa ini berdiri di atas lepik bunga Padma di atas landasan persegi berbentuk yoni yang pada sisi utaranya terukir ular naga kobra. 3 ruang yang lebih kecil lainnya menyimpan arca-arca yang ukuran lebih kecil yang berkaitan dengan Siwa. Di dalam ruang selatan terdapat Resi Agastya, Ganesha Putra Siwa di ruang barat. Dan di ruang utara terdapat arca sakti atau istri Siwa, Durga Mahisasura Mardini, menggambarkan Durga sebagai pembasmi Mahisasura, raksasa lembu yang menyerang swarga loka. Arca Durga ini juga disebut sebagai Rara Jonggrang, Dara Langsing, oleh penduduk setempat. Arca ini dikaitkan dengan tokoh putri legendaris Rara Jonggrang. Di dalam buku terkenal Thomas Raffles, The History of Java, 1817, terdapat gambar Candi Induk Prambanan dengan keterangan Candi Induk di Jongrangan. Dalam nama Jongrangan ini dikenal nama lokal lainnya yang populer untuk kompleks percandian ini, yaitu Loro Jonggrang, yang berarti gadis semampai. Loro Jonggarang adalah tokoh utama dalam sebuah cerita rakyat Jawa. Candi Brahma dan Candi Wisnu, 2 candi lainnya dipersembahkan kepada Dewa Wisnu, yang terletak di sisi utara dan satunya dipersembahkan kepada Brahma, yang terletak di sisi selatan. Kedua candi ini menghadap ke timur dan hanya terdapat 1 ruang, yang dipersembahkan untuk dewa-dewa ini. Candi Brahma menyimpan arca Brahma dan Candi Wisnu menyimpan arca Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu adalah sama, yakni lebar 20 meter dan tinggi 33 meter. Candi Wahana Candi Garuda. Salah satu candi wahana tepat di depan Candi Trimurti terdapat 3 candi yang lebih kecil daripada Candi Brahma dan Wisnu yang dipersembahkan kepada kendaraan atau wahana dewa-dewa ini. Sang Lembu Nandi Wahana Siwa, Sang Angsa Wahana Brahma, dan Sang Garuda Wahana Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan dewa penunggangnya. Di depan Candi Siwa terdapat Candi Nandi. Di dalamnya terdapat arca Lembu Nandi. Pada dinding di belakang arca Nandi ini di kiri dan kanannya mengapit arca Candra Dewa Bulan dan Surya Dewa Matahari. Candra digambarkan berdiri di atas kereta yang ditarik 10 kuda, sedangkan Surya berdiri di atas kereta yang ditarik 7 kuda. Tepat di depan Candi Brahma terdapat Candi Angsa. Candi ini kosong dan tidak ada arca angsa di dalamnya. Mungkin dulu pernah bersemayam arca angsa sebagai kendaraan Brahma di dalamnya. Di depan
depan Candi Wisnu terdapat candi yang dipersembahkan untuk Garuda. Akan tetapi sama seperti Candi Angsa, di dalam candi ini tidak ditemukan arca Garuda. Mungkin dulu arca Garuda pernah ada di dalam candi ini. Hingga kini Garuda menjadi lambang penting di Indonesia, yaitu sebagai lambang negara Garuda Pancasila. Candi Apit, Candi Kelir, dan Candi Patok di antara baris ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Perwara, yaitu tinggi 14 meter dengan tapak dana 6 kali 6 meter. Di samping 8 candi utama ini terdapat candi kecil berupa kuil kecil yang mungkin fungsinya menyerupai pelinggihan dalam pura Hindu Bali tempat meletakkan canang atau sesaji. Sekaligus sebagai aling-aling di depan pintu masuk. Candi-candi kecil ini yaitu 4 candi kelir pada 4 penjuru mata angin di muka pintu masuk dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi Kelir dan Candi Patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Candi Perwara 2 dinding berdena bujur sangkar yang mengurung 2 halaman dalam. Tersusun dengan orientasi sesuai 4 penjuru mata angin. Dinding kedua berukuran panjang 225 meter di tiap sisinya. Di antara 2 dinding ini adalah halaman kedua atau zona kedua. Zona kedua terdiri atas 224 candi perwara yang disusun dalam 4 baris konsentris. Candi-candi ini dibangun di atas 4 undakan teras-teras yang makin ke tengah sedikit makin tinggi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Candi-candi ini disebut candi perwara, yaitu candi pengawal atau candi pelengkap. Candi-candi perwara disusun dalam 4 baris konsentris. Baris terdalam terdiri atas 44 candi. Baris kedua 52 candi, baris ketiga 60 candi, dan baris keempat sekaligus baris terluar terdiri atas 68 candi. Masing-masing candi perwara ini berukuran tinggi 14 meter dengan tapak dana 6 kali 6 meter. Dan jumlah keseluruhan candi perwara di halaman ini adalah 224 candi. Kesemua candi perwara ini memiliki 1 tangga dan pintu masuk sesuai arah hadap utamanya. Kecuali 16 candi di sudut yang memiliki 2 tangga dan pintu masuk menghadap kedua arah luar. Jika kebanyakan atap candi di halaman dalam zona inti berbentuk wajra, maka atap candi perwara berbentuk ratna yang melambangkan permata. Aslinya ada banyak candi yang ada di halaman ini, akan tetapi hanya sedikit yang telah dipugar. Bentuk candi perwara ini dirancang seragam. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan Kitab Wastu Sastra, Kitab Silpastra. Dena candi mengikuti pola mandal. Sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yakni terbagi atas beberapa lapisan ranah, alam atau loka. Seperti Borobudur, Prambanan juga memiliki tingkatan zona candi, mulai dari yang kurang suci hingga ke zona yang paling suci. Meskipun berbeda nama, tiap konsep Hindu ini memiliki sandingannya dalam konsep Buddha yang pada hakikat hampir sama. Baik lahan denah secara horizontal maupun vertikal terbagi atas 3 zona. Burloka, dalam Buddhisme Kamadhatu, adalah ranah terendah makhluk yang fana, manusia, hewan, juga makhluk halus hantu dan iblis. Di ranah ini manusia masih terikat dengan hawa nafsu, hasrat,
dan cara hidup yang tidak suci. Halaman terlar dan kaki candi melambangkan ranah burloka. Bawah loka, dalam Buddhisme berupa datu, adalah alam tegah, tempat orang suci, resi, pertapa, dan dewata rendahan. Di alam ini manusia mulai melihat cahaya kebenaran. Halaman tengah dan tubuh candi melambangkan ranah bawah loka. Swahloka, dalam Buddhisme, arupa datu, adalah ranah tertinggi sekaligus tersuci tempat para dewa hapsara-hapsari bidadari bersemayam, juga disebut swarga loka. Halaman dalam dan atap candi melambangkan ranah swahloka. Atap candi-candi di kompleks Prambanan dihiasi dengan kemuncak mastaka berupa ratna, sansekerta, permata. Bentuk ratna Prambanan merupakan modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Dalam arsitektur Hindu Jawa kuno, ratna adalah sandingan Hindu untuk stupa Buddha, yang berfungsi sebagai kemuncak atau mastaka candi. Pada saat pemugaran, tepat di bawah arca Siwa di bawah ruang utama Candi Siwa terdapat sumur yang di dasarnya terdapat priti, kotak batu. Sumur ini sedalam 5,75 meter dan peti batu pripih ini ditemukan di atas timbunan arang kayu, tanah, dan tulang belulang hewan korban. Di dalam pripih ini terdapat benda-benda suci seperti lembaran emas dengan aksara bertuliskan Baruna, Dewa Laut, dan Parwata, Dewa Gunung. Dalam peti batu ini terdapat lembaran tembaga bercampur arang, abu, dan tanah, 20 keping uang kuno, beberapa butir permata, kaca, potongan emas, dan lembaran perak, cangkang kerang, dan 12 lembaran emas. 5 diantaranya berbentuk kura-kura, ular naga kobra, padma, altar, dan telur. Narasi teks diambil dari situs Wikipedia Indonesia. Untuk keterangan lebih lengkap silakan membuka dan membaca di situs tersebut. Semoga video ini bermanfaat menambah wawasan bagi yang belum pernah mengunjungi Candi Prambanan.